Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manajemen sarana prasarana ingin mempresentasikan dan kami dari kelompok 5 dari kelas 3A PGSD. Yang terhormat Mr. Direktur Sima dan yang saya hormati Ibu Cucun Sunaingsi SPD MPD. Adapun anggota dari kelompok 5 diantaranya yang pertama ada Erli Dwi Puspita dengan NIM 2005675. Yang kedua ada Gina Meilinda dengan NIM 2003189. Yang ketiga ada Nur Amalia Putri dengan NIM 2007984. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Raden Ayu Sekar, 200992. Adapun kelompok pokok bahasan dari kelompok 5 diantaranya sebagai berikut. Pokok bahasan dari kelompok 5 tentang manajemen sarana prasarana pendidikan di sekolah dasar, yaitu ada pengertian, konsep dasar, prinsip, jenis, tujuan, standar, perencanaan pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, dan penghapusan, masalah, kelebihan, dan kekurangan dari manajemen sarana prasarana pendidikan. Baik, selanjutnya ke pengertian sarana pendidikan. Nah, pengertian sarana prasarana pendidikan ini, kita lihat dulu ya pengertian sarana menurut dari Teguh Triwianto tahun 2014, menjelaskan bahwa sarana pendidikan adalah barang atau benda bergerak yang dipakai sebagai alat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja pendidikan. Sedangkan prasarana pendidikan adalah barang atau benda yang tidak bergerak, yang menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja pendidikan. Nah, maka dari itu, kita bisa menarik kesimpulan nih bahwa sarana dan prasarana merupakan sebuah unsur yang memiliki peran penting untuk melangsungkan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Kenapa? Karena sarana dan prasarana yang diberikan pun perlu gitu mempunyai manfaat yang bisa diakses sebagai kemudahan warga sekolahnya gitu, serta dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Nah, penggunaan sarana dan prasarana juga perlu gitu memenuhi dari standar sebagaimana mestinya guna memberikan pelayanan dengan memperhatikan kualitas dari sebuah institusi yang menyelenggarakan pendidikannya. Nah, maksudnya sarana prasarana di pendidikan ini tuh berarti harus bekerja sesuai fungsinya, dan juga apabila dari sekolah tersebut bisa memadai dari sarana prasarana pendidikan pun itu lebih bagus agar menunjang dari kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kemudian ada yang materinya tentang konsep dasar manajemen sarana prasarana pendidikan. Boleh ke slide selanjutnya, yang konsep dasar manajemen sarana prasarana pendidikan. Nah, selanjutnya ini materi yang kedua, yaitu konsep dasar manajemen sarana prasarana pendidikan. Nah, manajemen ini kita harus tahu dulu apa sih manajemen. Nah, manajemen itu merupakan sebuah cara untuk mengelola infrastruktur agar berjalan dengan optimal di suatu institusi ataupun organisasi dimanapun kita ada di kelompok itu. Maka dari itu dari sebuah sekolah pun perlu gitu, perlu untuk manajemen sebuah sarana prasarana. Kenapa? Agar mampu mengelola fasilitas yang telah disediakan serta menjadi penunjang dalam penyelenggaraan. Nah, apabila kita merujuk lagi nih ya ke manajemen pendidikan, di sini dijelaskan bahwa suatu proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pendidikan yang berupaya untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan visi dan misi, serta dari tujuan dari pendidikan itu sendiri. Hal ini pun dikuatkan dengan pendapat dari Rahiyat 2010 yang dijelaskan bahwa manajemen sarana prasarana bertujuan untuk membantu kelancaran dari proses kegiatan belajar mengajar sebagai penunjang penyelenggaraan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, oleh karena itu, manajemen sarana prasarana ini dapat kita kesimpulin gitu, bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan sebuah proses yang kooperatif dan sistematik dalam usaha menjaga dan mengatur sarana dan prasarana pendidikan atau di sekolah itu sendiri. Nah,
kita gimana caranya untuk mengelola, ya tentu harus bisa membuat yang namanya struktur organisasi yang telah dirancang. Siapa yang akan bertanggung jawab sebagai mengatur manajemen sarana prasarana di pendidikan sekolah tersebut gitu. Oke, selanjutnya materi prinsip-prinsip manajemen sarana prasarana akan dijelaskan oleh Gina Mailina sekaligus dengan jenis manajemen sarana prasarana. Kepada Gina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya yaitu ada prinsip dan jenis manajemen sarana prasarana pendidikan. Nah, prinsip-prinsipnya itu ada 4. Yang pertama ada prinsip pencapaian tujuan. Nah, prinsip pencapaian tujuan yaitu sarana dan prasarana yang ada di sekolah dengan keadaan siap pakai jika akan dipakai oleh anggota sekolah dengan tujuan tercapainya pembelajaran yang maksimal di sekolah. Lalu yang kedua ada prinsip efisiensi, yaitu penyediaan sarana dan prasarana di sekolah harus dilaksanakan lewat perencanaan yang benar, sehingga terlaksanakan dengan baik dengan harga yang irit. Lalu yang ketiga ada prinsip administratif, merupakan manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah wajib memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang dijalankan oleh pihak yang berwenang. Lalu yang keempat, ada prinsip kekoefisien, yaitu manajemen sarana prasarana pendidikan di sekolah wajib dikabulkan dengan bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis menurut Suharsini Arikunto pada tahun 1990. Nah, ini jenis-jenisnya ada 2. Yang pertama ada fasilitas fisik atau material, yaitu semua benda yang berfungsi untuk memudahkan suatu usaha. Contohnya alat tulis, kendaraan, dan alat komunikasi. Lalu yang kedua ada fasilitas uang, yaitu semua hal yang memudahkan kegiatan sebagai dampak bekerjanya nilai uang. Contohnya penyewaan kendaraan dan liburan. Maka fasilitas memiliki arti sebuah perangkat yang mempunyai peran dan fungsi sebagai perantara untuk memudahkan kegiatan yang dilakukan terhadap proses pembelajaran, baik langsung maupun non-langsung. Melalui dukungan fasilitas sarana pembelajaran yang mencakup kebutuhan siswa maupun guru, baik dari segi buku, kelengkapan di ruang kelas, bahkan alat peraga sekaligus diharapkan akan berperan sebagai penunjang dalam menyelenggarakan sebuah institusi pendidikan. Slide selanjutnya. Nah, lalu ada perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penghapusan sarana prasarana pendidikan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu ada perencanaan. Nah, perencanaan di sini sebagai suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang, yang diarahkan kepada tercapainya proses tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal. Nah, perencanaan sarana dan prasarana pendidikan ini didasarkan pada 5 tahap. Yang pertama, mengadakan analisis terhadap materi pelajaran yang mana dibutuhkan alat atau media dalam penyampaiannya. Dan kemudian dibuatkan daftar kebutuhan alat-alat dan media. Lalu yang kedua, mengadakan perhitungan perkiraan biaya. Lalu yang ketiga, menyusun prioritas kebutuhan. Lalu yang keempat, menunda pengadaan alat untuk perencanaan pada tahun berikutnya. Lalu yang terakhir, menugaskan kepada staf untuk melaksanakan kebutuhan. Lalu yang kedua ada pengadaan. Pengadaan merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan barang atau jasa berdasarkan hasil perencanaan dengan maksud untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah umumnya melalui prosedur sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana. Lalu yang kedua, mengklasifikasikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga, membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana yang ditujukan kepada pemerintah bagi sekolah negeri, pihak yayasan untuk sekolah swasta. Lalu yang keempat, bila disetujui, maka akan ditinjau dan dinilai kelayakannya untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang dituju. Lalu yang kelima, setelah dikunjungi dan disetujui, maka sarana dan prasarana akan dikirim ke sekolah.
yang mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana tersebut. Lalu yang terakhir ada pengontrolan. Pengontrolan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, baik yang dilakukan di sekolah, oleh sekolah maupun dari luar sekolah. Hendaknya dapat dicatat sesuai dengan keadaan dan kondisinya. Lalu yang ketiga, ada penginventarisasian. Perlu dilakukan proses inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang keempat, ada penggunaan. Hal yang penting selanjutnya yang harus diperhatikan adalah penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar supaya dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang lama. Lalu yang kelima, ada pemeliharaan. Sarana dan prasarana pendidikan haruslah dipelihara dan dijaga dengan baik agar sewaktu-waktu dapat siap untuk dipakai atau digunakan dan tidak mengalami masalah, gangguan, atau hambatan ketika sedang dipergunakan sekaligus memperlancar dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah secara keseluruhan. Lalu yang keenam ada penghapusan. Proses penghapusan menjadi proses terakhir dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Penghapusan perlu dilakukan karena sarana dan prasarana yang ada tersebut tidak mungkin lagi dapat diperbaiki atau jika sudah tidak efektif lagi karena biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, langkah penghapusan harus dilakukan agar proses pendidikan di sekolah tidak terganggu. Waktu dan tenaga tidak banyak yang terbuang sia-sia untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang sudah rusak. Nah, seterusnya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar barang-barang di sekolah dapat dihapus. Di antaranya yaitu yang pertama, barang-barang tersebut diklasifikasikan mengalami kerusakan berat sehingga dipandang tidak dapat dimanfaatkan lagi. Lalu yang kedua, barang-barang yang akan dihapus tersebut sudah dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Lalu yang ketiga, barang-barang di sekolah tersebut sudah dipandang kuno sehingga jika digunakan sudah tidak efektif dan efisien lagi. Lalu yang keempat, barang-barang tersebut menurut aturan tertentu terkena larangan. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Nah, selanjutnya terdapat materi dari standar sarana prasarana pendidikan yang akan dijelaskan oleh Nur Amalia. Kepada Nur Amalia, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan. Di sini saya akan membahas tentang standar sarana dan prasarana pendidikan. Nah, jadi ketika kita akan mengolah sebuah sekolah, tentu perlu adanya standarisasi yang harus ditetapkan supaya bisa menyesuaikan dengan perkembangan. Nah, oleh karena itu, standarisasi ini sudah ditetapkan oleh Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Standarisasi ini juga mencakup 4 hal. Yang pertama, ada satuan pendidikan. Nah, aturan yang pertama itu satu sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar. Nah, kemudian yang kedua, satu SD atau MI dengan 6 rombongan belajar melayani maksimum 2.000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2.000 jiwa, dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada. Nah, dan bila rombongan belajar lebih dari 24, dilakukan pembangunan SD atau MI yang baru. Kemudian yang kedua, ada lahan. Nah, aturan untuk lahan untuk satuan pendidikan SD atau MI memiliki ketentuan rasio umum. Yang kedua, untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan dengan rombongan belajar yang banyak dari kapasitas maksimum kelas. Nah, lahan juga memenuhi ketentuan luas minimum. Kemudian yang ketiga, ada lahan itu harus terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan ketika dalam keadaan darurat. Kemudian ada yang ketiga, yaitu bangunan. Nah, yang pertama, bangunan gedung untuk satuan pendidikan SD atau MI harus memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik. Nah, kemudian yang kedua, untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar dengan banyak peserta didik kurang dari kapasitas maksimum kelas, lantai bangunan juga harus memenuhi ketentuan luas minimum.
Nah, kemudian yang keempat, ada ketentuan sarana dan prasarana. Nah, sebuah sekolah dasar atau madrasah sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut. Yang pertama, itu ada ruang kelas. Kedua, ruang perpustakaan. Ketiga, laboratorium IPA. Empat, ruang pimpinan. Kelima, ruang guru. Keenam, tempat beribadah. 7 ruang UKS, 8 jamban, 9 gudang, 10 ruang sirkulasi, dan 11 tempat bermain atau olahraga. Nah, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Amalia yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya yaitu tentang masalah sarana prasarana pendidikan berdasarkan analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunity, Threats. Nah, akan disampaikan oleh Erly Dwi Puspita. Kepada Erly Dwi Puspita, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masalah sarana prasarana pendidikan berdasarkan SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Nah, melihat dari berbagai aspek untuk mengetahui apa yang menjadi faktor pendorong dalam mencapai keberhasilan sarana prasarana pendidikan ini sebagai bentuk upaya preventif dari kesenjangan sosial yang ada. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yaitu melihat dari apa yang menjadi sumber kelemahan dari penyediaan sarana prasarana pendidikan di sekolah terhadap pemberian dana BOS kepala sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini misalnya sekolah tersebut memiliki kekurangan dalam segi SDM atau sumber daya manusia untuk menjalankan manajemen operasional, sarana prasarana, dan lainnya. Yang ketiga ada opportunity atau kesempatan. Nah, ini seluruh pihak perlu peka terhadap perubahan yang terjadi dan menjadi salah satu cara untuk memiliki kesempatan dalam perubahan ke arah perkembangan penyediaan sarana prasarana pendidikan dan melalui subsidi pemerintah maupun non-pemerintah. Yang terakhir ada trends atau ancaman. Nah, ini pihak penyelenggara perlu mengkaji bersama apabila telah diberikannya fasilitas penyediaan sarana prasarana agar mengetahui jangka panjang ancaman yang terjadi sekecil apapun. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan manajemen sarana prasarana pendidikan. Nah, ini yang pertama kelebihannya, menjamin kestabilan operasional penyediaan sarana prasarana pendidikan secara optimal. Yang kedua ada menjaga kelancaran penyediaan subsidi sarana prasarana pendidikan dalam memperhatikan berdasarkan analisis SWOT. Yang ketiga memberikan pelayanan terhadap warga sekolah dengan transparansi data apabila sewaktu-waktu diperlukan. Yang keempat menjadi struktur dalam keluar atau masuknya fasilitas yang diberikan. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama ada apabila tidak dijalankan dengan optimal, sistem operasional manajemen sarana prasarana pendidikan akan tidak berjalan dengan efisien dan efektif. Yang kedua, kurangnya tenaga sumber daya manusia yang memahami perihal manajemen sarana prasarana pendidikan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, kurangnya pengelolaan data sebagai bukti transparansi apabila dibutuhkan sewaktu-waktu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Erly yang telah menjelaskan materinya. Oke, dari itu kami materinya telah selesai, maka dapat disimpulkan dari keseluruhan bahwa sarana dan prasarana pendidikan itu merupakan sebagai bentuk komponen yang secara tidak langsung berfungsi sebagai penunjang kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Hal ini juga akan selaras gitu dengan hadirnya cara untuk mengelola atau biasa kita kenal dengan manajemen. Nah, manajemen sarana prasarana pendidikan juga menjadi alternatif bagi institusi yang akan menyelenggarakan sebuah sistem operasional di sekolah atau di lembaga dengan secara efisien dan efektif, sehingga melalui manajemen sarana prasarana pendidikan dapat memberikan dampak yang berpengaruh terhadap pemberian motivasi kepada siswa dalam proses kegiatan pembelajaran secara berlangsung maupun secara dari warga sekolah tersebut guna mencapai tujuan pendidikan berskala nasional. Dengan begitu, dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Apabila ada yang ingin tanyakan, dipersilakan.